Assalamualaikum mas kalian bres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanadisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Sudah ada 3 atau 4 video sebelum video ini yang sudah kita bahas, dan itu langsung on the spot, langsung di lapangan. Silakan yang belum lihat, silakan lihat 3 atau 4 video sebelum ini. Siap? Hari ini saya akan membahas 6 pertanyaan yang masuk dari kolom komentar dari rekan-rekan semua. Siap? Yang pertama dari Johnson Malik. Dok, mau tanya sapi saya 1 minggu tidak bisa jalan atau lumpuh, apa yang harus saya lakukan? Siap. Ahmad Sukron. Pertanyaan yang kedua, mau tanya dok, apa benar sapi jenis limusin dan simetal kalau sudah beranak 3 kali atau 4 kali sulit untuk bunting? Apakah itu mitos? Salam lari beras-beras. Siap. Pertanyaan yang ketiga dari Hayat Ritonga. Dok, sapi saya habis melahirkan nafsu makan kurang, kenapa ya? Siap. Yang keempat, Indra M. Rokik. Indukan beranak usia 3,5 bulan. Kemarin keluar lendir, apakah itu birahi? Dan kenapa kok tidak teriak-teriak? Jika saya IB bagaimana? Apakah bisa karena dia menyusui? Siap, Laskar Arif. Pertanyaan yang kelima, RS Music. Bagaimana jika hijauan diganti dengan jerami? Siap. Dan keenam, pertanyaan terakhir dari Bangkok Farm. Apakah indukan pasca broyong masih bisa punya anak lagi? Siap. Laskar kalian beres-beres dimanapun anda berada. Sebelum kita bahas satu persatu, simak intro berikut ini biar semangat. Oke, Laskar Arif, kita bahas satu persatu. Jangan lupa yang sudah subscribe, matur nuwun. Yang belum subscribe, belum like, silakan like dan subscribe video ini supaya channel Sahabat Satwa TV bisa terus berkembang dan menjadi bagian dari tumbuh kembang peternakan Indonesia. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Siap, Laskar Arif? Pertanyaan yang pertama, Johnson Malik. Dok, mau tanya, sapi saya 1 minggu tidak bisa jalan atau lumpuh, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan Mas Johnson Malik ini tidak lengkap, tidak disebutkan apakah sapinya jantan ataukah betina, apakah bunting atau menyusui atau malah pedet. Siap, Mas Johnson Malik. Jadi sapi ndeprok itu banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Jika sapinya jenengan jantan gede, bisa karena kepelengkang, bisa karena MCF, oke. Jika sapinya jenengan pedet, bisa karena kembung, bisa karena cacing hati, bisa karena malnutrisi, bisa gangguan pencernaan, bisa gangguan pernafasan. Siap. Bila sapinya jenengan betina, bunting tua, atau baru melahirkan, yang kemungkinan terjadi adalah hipomagnesemia, hipokalsemia, asidosis, ketosis, atau Graves tetani. Laskar Arif. Jadi saya sudah menyebutkan ini, Mas Johnson Malik. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi sapinya jenengan dengan kata kunci yang saya sebutkan tadi. Apa yang harus jenengan lakukan? Mencocokkan apa yang saya sampaikan dengan sapinya jenengan, lalu langsung browsing Google. Atau kalau tidak, silakan tulis di kolom komentar dengan pertanyaan yang lebih lengkap. Siap. Pertanyaan yang kedua, Ahmad Sukron mau tanya, dok, apa benar sapi jenis limusin simetal kalau sudah beranak 3 atau 4 kali sulit bunting? Apakah cuma mitos? Siap. Beranak 3 atau 4 kali selanjutnya sulit bunting, apakah mitos? Tidak mitos, tetapi ada informasi yang perlu kita luruskan, Laskar Arif. Sapi punya anak 3 sampai 4 kali, tentu dalam proses persalinan ini banyak hal yang bisa terjadi. Mulai dari manipulasi persalinan, tidak dilakukannya treatment postpartus, inseminasi buatan yang berulang-ulang. Ini semuanya memicu yang namanya infeksi rahim. Infeksi rahim, jika tidak dilakukan tindakan pascanya, jika tidak dilakukan treatment, maka akan berlanjut menjadi yang namanya endometriosis atau bahkan ke piometra.
Endometriosis adalah infeksi radang dan infeksi pada rahim yang disebabkan oleh inseminasi buatan yang kasar dan tidak steril, manipulasi proses kelahiran yang menimbulkan luka dan tidak dilakukan treatment pasca melahirkan, malnutrisi dan komplikasi, dan lain-lainnya, prolapsus uteri atau broyongan, retensi plasenta atau batul yang tidak keluar, dan masih banyak yang lainnya. Sapi limusin dan sapi simetal adalah komoditi yang paling digandrungi sekarang ini. Sebelum masuknya nanti Belgian Blue. Tetapi sekarang ini limusin dan simetal adalah paling banyak dipelihara karena memang dagingnya lebih gede, lebih enak, eye catching, lebih enak dilihat mata. Nah, karena itu akan muncul sebuah data di lapangan bahwa perkawinan inseminasi buatan, proses kelahiran ketiga, keempat, kelima, ini akan menyisakan sesuatu yang disebut dengan trauma medis yang menyebabkan infeksi rahim. Infeksi rahim menyebabkan atau disebut endometriosis. Endometriosis ini tetap masih bisa birahi, sudah jenengan kawinkan, tetapi tidak jadi, sehingga disebut sebagai limusin dan simetal setelah kelahiran keempat sulit bunting. Penyebabnya adalah itu tadi. Siap? Pertanyaan yang ketiga, Hayat Ritonga, dok, sapi saya habis melahirkan, nafsu makan kurang, kenapa? Tidak dijelaskan apakah 1 kali 24 jam, apakah 1 kali 7 hari, tidak dijelaskan. Tetapi dalam proses melahirkan, yang harus dengan lihat, 7 bulan itu kebutuhan nutrisi tinggi-tingginya, kebutuhan 7 bulan. 2 minggu sebelum melahirkan, kebutuhan nutrisi tinggi-tingginya untuk persiapan melahirkan, untuk pertumbuhan anak yang sangat intensif, dan lain-lain. Sehingga jika di sini nutrisi tidak dipenuhi, maka sapi akan membongkar semua persediaan yang ada di tubuhnya si sapi. Oke, yang terjadi apa? Sapi akan loss terhadap nutrisi, loss terhadap energi, terhadap ATP, dan lain-lain. Oke, paham sampai detik ini? Yang kedua, dalam proses sekian jam melahirkan, 1 kali 24 jam proses melahirkan ini, sapi akan kehilangan energi, akan kehilangan cairan, nafsu makan turun, kesakitan, dan trauma. Oke, maka efek dari 2 minggu kebutuhan yang meningkat, 1 hari full proses melahirkan yang melelahkan dan menyakitkan, ya, ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan metabolisme yang berubah, metabolisme yang rumit, ada yang hilang, ada yang harus segera dipulihkan, ada yang juga menjadi infeksi karena perlukaan, ada kehilangan darah. Disitulah kondisi si induk drop dan biasanya nafsu makan turun laskar ngarit. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali ke rumus awal. Setelah melahirkan 1 kali 24 jam awal, lakukan treatment postpartus. Untuk apa? Untuk mengontrol, untuk mengembalikan, untuk mengendalikan kondisi pasca melahirkan laskar ngarit. Sampai di sini paham? Manfaat dari treatment postpartus tidak sekedar mengembalikan involusi uterus, tetapi juga mengembalikan kondisi, memulihkan dan mengisi segala kebutuhan dari si sapi tersebut. Kita lanjut nanti. Laskar beres-beres dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang kelima, Indra M. Rokib, indukan beranak usia 3,5 bulan, keluar lendir, apakah itu birahi? Tapi kok diam? Nah, birahi pertama setelah proses melahirkan itu sangat wajar tidak muncul semua gejala laskar ngarit. Jadi biasanya memang hanya keluar lendir saja atau merah saja. Jadi biasanya sapi yang birahi setelah proses melahirkan, birahi pertamanya itu manifestasi atau gejala birahinya itu tidak muncul semua, hanya muncul sebagian. Jadi solusinya, jenengan tunggu birahi kedua, birahi ketiga sambil diberikan obat cacing dulu laskar ngarit biar tidak kena cacing hati atau toksokara yang nanti bisa menular ke anaknya. Jadi ditunda dulu, baru nanti birahi kedua, baru jenengan kawinkan atau birahi ketiga. Dan jangan lupa diperbaiki nutrisi. Apakah jika anaknya usia 3,5 bulan boleh diinseminasi buatan? Ya sangat boleh.
Umur 3,5 bulan si anak memang masih tergantung susu induk, tapi proporsinya sudah kurang dari 50% dan sudah mulai makan hijauan atau starter. Siap. Pertanyaan yang ke-6, LS Music. Hijauan diganti dengan jerami, boleh nggak dok? Boleh yang kepepet. Itu, tetapi jangan digunakan jerami, jangan digunakan dalam jumlah yang besar. Satu-satunya nutrisi dan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu solusinya, solusi berikanlah jerami dalam bentuk fermentasi. Untuk apa? Untuk memudahkan pencernaan, menarik rasa, mengefektifkan nutrisi ya di dalam lambung sehingga bisa lebih mudah tercerna Laskar Ngarit. Oke. Difermentasi boleh E4 dikasih tetes tebu, atau mungkin bisa dengan kombinasi dengan comboran atau konsentrat. Siap. Jerami itu termasuk hijauan dengan kadar nutrisi yang paling buruk. Jadi tetap boleh diberikan, tetapi jangan dalam jangka waktu yang panjang. Siap. Pertanyaan yang ke-7, Bangkok Farm. Apakah indukan pasca broyong bisa beranak kembali? Broyong adalah salah satu penyebab munculnya endometriosis atau infeksi pada rahim. Apakah induk yang terkena broyong bisa beranak lagi? Bisa, selama treatment pasca broyong. Pada saat broyong, tindakannya tidak menimbulkan banyak trauma pada uterus, terapinya tepat, dan pascanya petani proaktif untuk meminta sapinya diobati sampai sembuh. Indikasi sapinya jenengan itu sembuh total dari broyong adalah sapinya birahinya sangat bagus, gejala birahi muncul secara normal, abang abu anget, jelingkrak-jelingkrik, nyundal-nyundul, naik dan lain-lain, bengak-bengok ya. Atau dia rutin birahi setiap 18-21 hari sekali ya. Dan sapinya tidak tambah kurus Laskar Ngarit, atau tidak mengalami keluarnya lendir yang keruh, kental, putih, berbau. Itu berarti dia bisa pulih. Apakah sapi yang broyong bisa broyong kembali? Sangat bisa. Jadi opsinya adalah jenengan harus melakukan manajemen pakan, porsi terbagi, kandang dibuat landai atau miring ke depan, atau sapi sering dilepas di halaman. Siap? Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 7 ya ternyata ya. 7 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini sudah kita bahas. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video saya agar bisa menjangkau peternak yang lebih luas. Siap. Matur nuwun, tetap semangat, selamat berbuka puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Semangat. Oke. Oke, Bos. Ya, lebih tinggi, Bos. Halo Laskar Ngarit, malam ini kita sapi ini mau menangani sapinya Mas Tumaji, bapaknya Mas Tumaji mau melahirkan di Stokia. Mohon doanya ya. Bismillah, lancar.